Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Prastiawan dari kelas 12 IPS 3. Ingin melanjutkan materi tentang pencaksilat, yaitu tentang peraturan tanding dan peraturan permainan. Yang pertama adalah peraturan tanding. Yang pertama, pesilat harus melakukan pembelaan yang meliputi hindaran, elakan, dan tangkisan, serta serangan pada kaki dan tangan, menjatuhkan lawan, dan mengunci lawan. Yang kedua adalah pertandingan dilakukan 3 kali 2 menit dengan seling istirahat 1 menit. Yang ketiga, pesilat wajib melakukan serangan berpola mulai dari sikap awal, pasang, hingga koordinasi gerak dan kembali ke sikap awal. Kemudian ada peraturan umum. Yang pertama, golongan remaja yaitu 14 sampai 17 tahun. Kemudian ada golongan dewasa yaitu 17 sampai 35 tahun. Kemudian usia peserta harus sesuai dengan golongan pada hari pertama pertandingan. Yang keempat, pertandingan didasarkan sesuai berat badan peserta. Yang kelima, sasaran yang bernilai adalah bagian dada, perut, punggung, pinggang, tungkai, dan tangan. Peringatan diberikan 2 kali. Jika pendapati peringatan ketiga, maka akan didiskualifikasi. Kemudian ada peraturan nilai. Nilai 1 apabila berhasil melakukan elakan atau tangkisan disusul dengan pukulan yang sah. Kemudian nilai 2 apabila serangan kaki berhasil mengenai lawan. Nilai 3 apabila berhasil menjatuhkan lawan. Nilai 4 berhasil mengunci lawan. Kemudian peraturan menang. Yang pertama, pesilat disebut menang. Pesilat disebut menang angka dengan skor tertinggi jika wasit mengangkat tangan pesilat. Yang kedua, pesilat disebut menang teknik jika lawan tidak bisa melakukan pertandingan akibat keputusan dokter pertandingan. Yang ketiga, pesilat disebut menang mutlak jika lawan mendapatkan serangan yang sah dan tidak bisa bangkit kembali setelah hitungan wasit ke-10. Kemudian yang keempat, pesilat disebut menang diskualifikasi jika lawan mendapatkan peringatan ketiga. Kemudian pesilat dapat menang karena pertandingan tidak seimbang. Kemudian yang terakhir adalah pesilat dapat menang karena lawan tidak hadir atau mengundurkan diri sebelum dimulainya pertandingan. Kemudian kategori pencaksilat. Yang pertama adalah kategori tanding, merupakan kategori yang menampilkan 2 pesilat dari kubu yang berbeda. Teknik yang digunakan adalah teknik tangkisan atau elakan, teknik serangan dan jatuhan, ketahanan stamina dan semangat, memakai kaidah pola langkah dan kuda-kuda, serta mendapatkan nilai terbanyak. Kemudian ada kategori tunggal, yaitu merupakan penampilan pesilat dalam memperagakan gerakan kemahirannya dalam pencaksilat jurus tunggal baku. Pesilat bisa menggunakan senjata atau tanpa menggunakan senjata. Yang ketiga adalah kategori ganda, merupakan kategori yang menampilkan 2 pesilat dari satu kubu. Pesilat harus memperagakan gerakan dan jurus silat yang dikuasainya. Gerakan yang ditampilkan harus secara terencana yang efisien, efektif, dan logis. Kemudian ada kategori regu, merupakan kategori yang menampilkan 3 pesilat dari satu kubu dan memperagakan kemahirannya dalam jurus regu baku. Kemudian ada pengertian wasit. Wasit pencaksilat adalah seseorang yang memimpin jalannya pertandingan, mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai selesainya pertandingan. Kemudian ada sikap wasit, yaitu bersikap tegas, tidak ragu mengambil keputusan. Bersikap cerdas, yaitu mengatur jalannya pertandingan agar dapat dinikmati oleh semua orang. Kemudian ada cermat, mengawasi tindakan pesilat. Kemudian ada bijak, yaitu berani mengambil keputusan berdasarkan pengamatan. Kemudian ada adil dan jujur, menjalankan tugas dengan adil kepada kedua kubu. Kemudian ada tugas wasit. Yang pertama adalah memanggil pesilat untuk saling berjabat tangan, kemudian memimpin pertandingan. Yang ketiga, memberikan binaan, teguran, dan peringatan. Yang keempat, mengesahkan serangan yang masuk. Yang kelima, memberhentikan serangan yang merupakan pelanggaran. Yang keenam adalah mengumumkan pemenang dengan mengangkat tangan pemenang. Yang ketujuh, memberikan hormat kepada ketua pertandingan. Dan yang kedelapan adalah laporan kepada ketua pertandingan bahwa wasit telah melaksanakan tugasnya. Kemudian ada pengertian juri. Juri pencaksilat adalah seseorang yang memberikan penilaian terhadap pesilat pada pertandingan pencaksilat. Juri wajib bersikap jujur dan adil dalam penilaian. Penilaian harus dilakukan berdasarkan pengamatan terhadap serangan yang sah dan pelanggaran yang dilakukan. Kemudian ada tugas juri, mengisi formulir penilaian, memberikan penilaian, mencatat pelanggaran pesilat, menentukan pemenang dari jumlah nilai yang telah diberikan, menandatangani formulir yang telah diisi,
menjawab pertanyaan delegasi Teknik Ikatan Pencaksilat Indonesia atau yang sering disingkat TIPSI, serta melaporkan kepada ketua pertandingan bahwa juri telah melaksanakan tugasnya. Sikap juri yang pertama adalah cermat, tidak boleh salah dalam memasukkan nilai, detail, dan memperhatikan nilai dengan baik. Kemudian jujur, memberikan penilaian serangan sah tanpa menguranginya, dan mencatat semua pelanggaran tanpa menghilangkannya. Yang terakhir adalah adil, memberi penilaian dengan landasan adil dalam arti tidak berpihak pada satu kubu saja. Kemudian ada jumlah pemegang pertandingan. Yang pertama adalah wasit dan juri 15 orang untuk satu gelanggang. Kemudian ketua pertandingan berjumlah 2 orang, dewan wasit juri berjumlah 3 orang. Kemudian kategori tanding tunggal atau ganda regu 1 wasit dan 5 juri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.